Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, kembali saya menyapa di malam ke-19 bulan Ramadan dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun di antara kita bisa hidup tanpa orang lain. Karena kita ini adalah makhluk sosial atau madaniyun bit-tabai. Itulah sebabnya orang kaya harus membantu orang miskin dan orang miskin membantu orang kaya. Bahkan tidak ada orang kaya menjadi kaya tanpa orang miskin. Oleh karena itu kita harus memperhatikan keberadaan orang miskin, memperhatikan hidupnya, memperhatikan pendidikannya, kesehatannya, tempat tinggalnya, agar supaya orang miskin itu tidak punah di atas muka bumi ini. Bahkan dari harta yang kita miliki itu ada haknya orang miskin. Hakun lis-sa'ili wal mahrum. Ada haknya orang fakir miskin. Dan harta yang kita miliki itu merupakan kiriman Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan harta hari ini bukan karena kita seorang bisnismen atau seorang pejabat, tetapi itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Nah, dari sinilah sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu diserahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mengatakan kepadanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Dia mengatakan, "Allah dan Rasulnya." Kenapa? Karena logikanya yang memberikan harta ini kepada saya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyuruh saya untuk bersedekahkan harta ini juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang demikian, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan saya ini kelaparan, terlantar karena tidak ada harta. Allah akan menjamin hidup saya. Begitu logikanya, sehingga Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sedang melaksanakan perintahnya dan tidak mungkin Allah membiarkan kita kelaparan. Saudara-saudaraku, bahkan yang namanya bersedekah, menginfakkan harta ini adalah merupakan tanda keimanan kita yang sebenarnya. Makanya sebuah ayat mengatakan, "Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqah wa akum minas shalihin." Ternyata orang yang lagi sakratul maut itu meminta kepada Allah untuk ditunda kematiannya dan mengatakan, "Ya Allah, kalau engkau menunda kematianku, saya akan bersedekah dan menjadi orang saleh." Kenapa tidak dikatakan saya akan menjadi orang-orang yang salat, banyak puasa, ya, naik haji, tetapi dikatakan saya akan menjadi orang-orang yang bersedekah. Nah, ini menandakan bahwa bersedekah, mengeluarkan sebagian harta kita kepada mereka adalah tanda keimanan kita yang sebenarnya. Dan juga harta yang kita miliki ini kemudian kita serahkan kepada orang lain, itulah harta kita sebenarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Apa yang kau nafkahkan itulah milik kamu yang sebenarnya. Jadi kalau kita menjadi orang yang pelit, kita adalah orang yang paling miskin di hari kemudian nanti. Dan ayat lain mengatakan, "Wa ma tunfiquna illa batigha wajhillah." Dan apa yang kau nafkahkan itu atas nama, atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menafkahkan itu, lihatlah Allah di situ. Jangan melihat orang miskinnya. Makanya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu saat beliau lagi membersihkan, mengkilatkan uangnya, digosok-gosok uangnya sampai mengkilat. Datang Ali suaminya mengatakan, "Kenapa gosok-gosok uangmu seperti itu?" Dia mengatakan, "Saya mau sedekahkan." Terus beliau mengatakan, "Kenapa kau tidak sedekahkan saja dengan seperti itu tanpa kau menggosok-gosoknya?" Dia mengatakan, "Inna sadaqah taqa'u fi yadillah qabla an taqa'a fi yadil fuqara." Sesungguhnya sedekah itu jatuh di tangan Allah, sampai di tangan Allah sebelum sampai di tangannya orang fakir miskin. Begitu hebatnya banyak sedekah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan yang namanya sedekah yang kita nafkahkan, melipat gandakan infak kita ke atas nama Allah Subhanahu wa taala.
di mana Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Nafkah kita ini di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti seorang petani meletakkan biji-bijian di atas tanah yang subur. Kemudian tanah yang subur itu membalasnya dengan 7 tangkai dan setiap tangkai membalasnya 100 biji. Dan setiap tangkai 100 biji. Artinya 1 biji yang kita serahkan kepada bumi, bumi membalasnya dengan 700 biji. Itu bumi yang membalasnya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan membalasnya melebihi daripada balasan daripada bumi itu. Saudara-saudaraku, mari kita memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan ini, dan Allah akan melipat gandakan melebihi daripada di luar Ramadan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.